Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita nikmati di hari ini. Semua karena anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Kita akan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah pemilik kehidupan, Allah yang mengaturnya, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih anugerah-Mu yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Engkau baik dan sungguh baik, Kau mengasihi kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus tuntun kami sekalian, sehingga kekuatan kebenaran firman-Mu menopang kami menjalani kehidupan ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Kita akan baca dan dengarkan bersama-sama saat ini. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan tidak ada makanan hambar. Ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular telung ke antara bangsa itu, yang memangut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah pada Tuhan supaya dijauhkannya lah ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular telung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terbangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dibangut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, orang tuaku yang dikasihi Tuhan. Memandang kepada kehidupan. Selama 350 tahun bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Suatu waktu yang cukup lama, dan akhirnya melalui Musa, Tuhan membawa mereka keluar dari tempat perbudakan itu dan meninggalkan masa lalu yang sangat pahit dan kelam. Selanjutnya Tuhan mengarahkan mereka ke tanah perjanjian yang sejak awal dijanjikan Tuhan kepada mereka untuk menuju masa depan yang cerah dan pasti, tanah di mana ada susu dan madu. Tapi sangat disayangkan bahwa ada perjalanan menuju tanah perjanjian,
perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tidak jarang bangsa Israel mengalami kelelahan dan merindukan masa lalu yang mereka alami di Mesir. Dan akibatnya mereka memandang kembali ke belakang, seolah-olah masa lalu yang dialami lebih baik daripada memandang ke masa depan. Putus asa seolah-olah lebih baik daripada terus berjuang. Menderita lebih baik, yang penting bisa makan. Kisah ular tembaga menjadi pelajaran bagi semua orang yang telah dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa. Tuhan menghukum orang Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan namun hendak kembali kepada kehidupan sebagai budak. Ular tembaga menjadi tanda bahwa siapa saja yang memandang kepadanya akan tetap hidup, sekalipun dipatuk oleh ular berbisa. Peristiwa penyaliban Yesus Kristus menjadi penggenapan dari kisah ular tembaga. Siapa yang memandang, bertobat, dan percaya kepadanya akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Pertanyaan penting bagi kita, apakah saya dengan penuh kesungguhan senantiasa memandang kepada salib itu? Dalam Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kutuk dosa telah hilang. Hidup dalam kegelapan telah dituntunnya kepada terang yang penuh harapan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah berjuang menjalani kehidupan ini dalam segala dinamikanya. Tentu ada beban, ada pergumulan. Tapi dalam pergumulan itu tetaplah memandang kepada Yesus sebagai sumber kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah Tuhan kami, atas anugerah kasih-Mu yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Engkau baik dan sungguh baik. Engkau mengasihi, Engkau menyayangi kami. Kami bersyukur atas kehidupan yang boleh kami alami hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam segala karya tugas yang kami akan lalui hari ini, Tuhan kiranya jaga dan peliharakan kami. Sehingga kami semua dalam naungan kasih-Mu, kami diberkati oleh kuasa kasih-Mu, kami memperoleh sukacita menjalani kehidupan ini. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, biarlah semua mendatangkan sukacita dan hasil yang terbaik. Berkatilah keluarga kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah cucu-cucu kekasih, berkatilah seluruh kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang kami yang menghadapi beban pergumulan. Bahkan ketika kekasih-kekasih kami dalam kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan, kuatkan iman mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam Kristus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.